Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar adik-adik? Puji Tuhan, Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kak Esther apa kabar? Puji Tuhan, Kak Esther sehat. Kak Ria apa kabar? Kabar baik. Ya, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu ya Kak Esther ya. Setelah minggu lalu kita merayakan Paskah bersama-sama. Udah pada dapat ini ya? Dapat telur. Dapat telur dan botol minum dari sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau kembali lagi beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan, ya. Iya. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Bangkit, serukan nama Yesus. Adik-adik dengan bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, akan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita akan sama-sama berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk istirahat malam tadi yang nyenyak Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu akan beribadah kepada Bapa di surga. Tuhan kiranya pimpin kami untuk kami bisa menaikkan puji-pujian dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada.
Kalau mereka dalam keadaannya sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang bepergian, Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Kak Esther, kemarin kan kita Paskah merayakan ini ya, mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau menurut Kak Esther, kebangkitan Tuhan Yesus itu maknanya apa? Kalau buat Kak Esther sendiri, kebangkitan Tuhan Yesus itu berarti kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus telah bangkit untuk menebus dosa Kak Esther, dosa adik-adik, dosa semua umat manusia. Ya, setuju. Ya. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, jadi kita juga harus ada ini ya, perubahan dalam kehidupan ya. Begitu juga untuk adik-adik sekalian ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi di firman yang nanti akan dibawakan oleh guru sekolah minggu. Sekarang kita mau nyanyi lagu kedua, yaitu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Bangkit berdiri lagi, ajak kakak adik mama papahnya, kita nyanyi sama-sama ya pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kak Esther, ada kata yang lagi ngetren nih sekarang nih. Apa itu Kak Ria? Pernah denger ini nggak? Hoax. Oh, iya Kak Esther tahu. Hoax itu yang menyebabkan itu ya, yang tidak benar itu ya. Ya, menyebarkan sesuatu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Iya benar. Oleh sebab itu adik-adik mulutnya harus digunakan untuk menyatakan yang benar-benar saja. Ya, selain kita harus jaga-jaga dengan mulut perkataan kita juga harus hati-hati ya kalau untuk melakukan tindakan apapun, pakai tangan kita, pakai kaki kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat ke anak-anak, mengawasi kita ya, terus-terusan. Tuhan Yesus setiap hari melihat ke atas dan ke bawah, melihat apapun yang anak-anak lakukan. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini, hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Lulu. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami, memimpin, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami sungguh merindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu. Ajarkanlah kami mengerti apa yang menjadikan kehendak Tuhan pada hari ini. Anak-anak-Mu saat ini sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Lulu ulangi lagi ya. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama-sama. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka, dan menceritakan ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Anak-anak, pada minggu lalu anak-anak merayakan hari Paskah. Apa itu hari Paskah? Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut dan dosa-dosa kita. Pada minggu pagi itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain berkunjung ke kubur Yesus. Dalam perjalanan menuju ke sana, mereka berpikir bagaimana caranya bisa membuka pintu kubur Yesus, karena kubur Yesus itu terbuat dari batu yang besar. Tidak mungkin ibu-ibu ini
menggeser atau mengangkatnya karena begitu berat. Dan apa yang terjadi saat itu anak-anak? Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang begitu hebat, yang membuat mereka takut. Ketakutan itu tidak dirasakan oleh ibu-ibu saja, tetapi dirasakan juga oleh penjaga kubur Tuhan Yesus. Saat gempa bumi itu terjadi, pintu kubur Tuhan Yesus itu terbuka. Ya. Dan di sebelah pintu kubur Yesus duduklah seorang malaikat Tuhan dan berkata, "Jangan takut. Aku tahu kamu datang ke sini, kamu ingin mencari Tuhan Yesus yang disalibkan itu dan dikuburkan di sini. Saat ini dia sudah bangkit." Ingat apa yang dikatakan waktu di Galilea bahwa ia akan mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan malaikat Tuhan itu meminta Maria Magdalena dan yang lainnya untuk melihat kubur Yesus. Mereka pun masuk di dalam gua dan melihat tempat Yesus tempat tidur yang digunakan untuk menidurkan tubuh Yesus, ternyata tubuhnya sudah tidak ada. Dan dia percaya, anak-anak, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Maria ini menyampaikan berita sukacita itu kepada murid-murid Tuhan yang lain. Berita sukacita ini harusnya juga dirasakan oleh penjaga-penjaga kubur itu ataupun imam-imam Yahudi pada saat itu. Ternyata anak-anak di balik sukacita yang diberikan Tuhan Yesus dengan bangkit, mengalahkan maut dan menebus dosa kita, mereka justru menyebarkan berita-berita kebohongan, ya anak-anak, karena mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka berunding dan memberikan upeti kepada penjaga kubur itu agar tidak menyampaikan berita kebenaran itu kepada orang Yahudi, tetapi mereka diminta untuk menyampaikan berita kebohongan, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-murid Tuhan sendiri pada malam saat mereka tidur nyenyak. Mendengar berita itu anak-anak, ya tentu saja murid-murid Tuhan Yesus tidak suka, merasa kecewa hatinya, ya mendengar berita itu. Seharusnya mereka tidak memberitakan hal yang tidak betul. Seharusnya mereka itu memberitakan yang benar, bahwa kalau Tuhan Yesus bangkit. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menolong kita semua, menolong menebus dosa-dosa dan menyelamatkan kita. Anak-anak, pagi hari ini kita diajarkan, kita tidak boleh mencontoh seperti penjaga kubur Yesus maupun imam-imam besar. Kita diajarkan untuk belajar, untuk menyampaikan sesuatu yang benar kepada semua orang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Dan berita kebohongan itu terjadi sampai saat ini.
Anak-anak diajarkan untuk menyampaikan ini kepada siapa saja, teman-teman anak-anak di sekitarnya yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanku itu sudah bangkit. Ini loh sesuai dengan Alkitab yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak bisa baca mulai dari Matius sampai dengan Yohanes. Kita diajarkan untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, tidak dicuri. Tidak itu saja anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari juga diminta oleh Tuhan untuk tidak senang berbohong. Ya, seperti tadi imam-imam besar dan penjaga kubur Tuhan Yesus, kita setiap hari dibelajar untuk menceritakan hal-hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya anak-anak, misalnya anak-anak diminta untuk belajar, tapi anak-anak malas belajar. Anak-anak lebih suka nonton atau main game. Saat ditanya orang tuanya, sudah belajar, sudah mengerjakan PR? Jawab anak-anak, sudah. Ya, berulang kali setiap ditanya seperti itu, jawabnya sudah. Tapi anak-anak sama sekali belum belajar atau belum mengerjakan PR. Suatu saat, kenapa anak-anak mau berbohong seperti itu? Karena anak-anak tidak ingin dimarahi orang tua. Anak-anak ingin apa yang menjadi keinginan anak-anak lebih utama. Nah, anak-anak tentunya orang tua kalau digitukan terus, dibohongi, tentunya kecewa, ya, melihat sikap anak-anak. Kalau anak-anak suka berbohong seperti itu, pasti nanti orang tua tidak percaya lagi. Anak-anak akan ditemani oleh orang tua, dicek PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Ya, itu salah satu contohnya. Mungkin juga ada teman anak-anak yang baik, ya. Tetapi ada anak-anak di sekolah punya teman-teman yang baik, ya. Tapi karena sesuatu hal anak itu dibully, dibilang anak itu jahat, dibilang anak itu suka ninju atau suka membuat nakal sama temannya. Tapi belum tentu anak itu jahat atau nakal. Tetapi karena anak yang tidak suka menyebarkan hal-hal yang tidak baik terhadap anak itu, membuat anak itu dirugikan. Dia bisa tidak punya teman, disisihkan oleh teman-temannya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tentunya tidak boleh seperti itu. Kita harus saling mengasihinya dengan memberitakan hal-hal yang benar teman-teman kita. Maukah anak-anak belajar? Bu Lulu juga mau belajar, bu guru yang lain juga mau belajar mengatakan hal-hal yang benar. Karena hal-hal yang benar itu sungguh membahagiakan. Tapi kalau misalnya kita memberitakan hal-hal kebohongan, nantinya tentunya akan mengecewakan, lama-lama akan mengecewakan diri kita sendiri. Mari anak-anak mulai sekarang kita belajar berbicara dengan benar, ya, tidak suka bohong, baik itu kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara kita, guru-guru kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Kalau kemarin kita sudah suka bohong,
Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mau ya anak-anak? Mulai saat ini kita belajar berbicara yang benar, yang betul di hadapan Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bu Lulu ulangi lagi ya. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Anak-anak bisa menghafalkan di rumah. Nanti sebelum hari Minggu anak-anak bisa kirimkan videonya ke grup Komisi Anak GKI Bojonegoro, atau anak-anak bisa membuat sekat Alkitab yang ditulisi ayat nas ini. Kemudian anak-anak foto dan dikirimkan ke grup Komisi Anak GKI Bojonegoro. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar ayat hafalan yang harus kita hafalkan pada minggu ini, tiba saatnya kita berdoa kembali, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar dan berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan Tuhan mengajarkan kepada kami harus berbicara yang benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak berkata bohong dan bohong, tetapi ajarkanlah kami Tuhan terus kami belajar dan menerapkan itu semua di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa dan berterima kasih kalau sampai saat ini kami masih beribadah melalui online dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami yang kami buat Tuhan, yang sungguh tidak menyenangkan hati-Mu dalam ibadah ini. Biarlah terus Tuhan ampuni dan sempurnakan hidup kami agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik masih sukacita buat menyanyi dan berdoa. Dan sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik menyiapkan persembahannya ya. Kita akan memberikan persembahan dengan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kak Esther pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami telah selesai bernyanyi, memberikan persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang percaya bahwa kebangkitan Tuhan membawa kemenangan di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, buat teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi dan Engkau berikan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan buat sekolah kami, Engkau berikan kami anak-anak semangat dan sukacita buat belajar di rumah. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan, biarlah persembahan kami menjadi berkat
dan juga menjadi semangat dan juga menjadi kekuatan buat kami untuk melakukan ibadah setiap minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sayang, kita sudah selesai bernyanyi, berdoa, tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan bernyanyi lagi. Adik-adik harus tetap percaya kalau Tuhan telah menang, Tuhan telah bangkit ya Kak Ria. Ia hidup dan ia akan datang untuk yang kedua kalinya nantinya ya. Nah, walaupun kita selesai hari ini tapi jangan sedih, nanti kita akan ketemu lagi dan semoga kita bisa segera untuk ibadah bersama-sama di gereja ya. Pasti udah kangen untuk ketemu sama teman-temannya. Iya, benar sekali. Kita doakan supaya kemudian hari kita dapat beribadah di gereja dengan penuh sukacita. Ya, kita nggak capek-capek untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau keluar itu yang penting-penting aja ya. Dan jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan. Ya, kita mau nyanyikan lagu terakhir yaitu Ku Menang, Ku Menang. Yang semangat ya adik-adik nyanyinya. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.